Kitab Tasawuf Tok Kupalo. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun syarat itu kenyataan af'al Allah. Adapun tarikah itu kenyataan asma Allah. Adapun hakikat itu kenyataan sifat Allah. Adapun makrifat itu kenyataan zat Allah. Soalan: syariat, tarikat, hakikat dan makrifat itu di mana tempat pada diri kita? Jawab: adapun syarat itu nyata pada tubuh kita. Adapun tarikat itu nyata pada hati kita. Adapun hakikat itu nyata pada nyawa kita. Adapun makrifat itu nyata pada rahasia kita, dan bahwasanya tubuh itu kenyataan af'al Allah, hati itu jadi kenyataan asma Allah, nyawa itu jadi kenyataan sifat Allah, rahasia itu jadi kenyataan zat Allah. Soalan: syariat, tarikat, hakikat dan makrifat itu kejadian daripada apa? Jawab: adapun kejadian syariat itu daripada air. Adapun kejadian tarikat itu daripada angin. Adapun kejadian hakikat itu daripada bumi. Adapun kejadian makrifat itu kejadian dari terang api. Soal: syarat itu kejadian daripada air. Adakah air sungai, air hujan, laut telaga, atau lain-lain lagi? Jawab: adapun yang dikatakan syarat itu daripada air, bukan seperti air yang tersebut itu. Sebenarnya ialah Nur Muhammad. Soal: tarikat itu kejadian daripada angin. Adakah angin bertiup-tiup, atau angin utara, selatan, timur, barat, atau sebagainya? Jawab: adapun tarikat itu dikatakan daripada angin, tidak sebagaimana angin yang tersebut di atas itu. Sebenarnya ialah napas Muhammad. Soalan: hakikat itu kejadian daripada tanah. Adakah tanah seperti tanah liat, tanah bukit, kuning, pasir dan lain-lain lagi? Jawab: adapun hakikat itu dikatakan tanah, bukan seperti tanah yang tersebut. Sebenarnya ialah tubuh Muhammad. Soalan: makrifat itu kejadian daripada terang api. Adakah seperti matahari, bulan, api biasa, atau lampu, atau api elektrik? Jawab: sebenarnya bukan seperti api yang tersebut. Sebenarnya ialah darah Muhammad. Adapun kejadian diri kita yang zahir ialah asalnya 4 anasir, yaitu tanah, air, api, dan umpama angin. Maka keempat-empat itu asalnya satu jua, yaitu asal tanah, air, asal air angin, asal angin api, dan asal api itu ialah Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu pula Nur Allah. Adapun diri yang zahir itu kepada kita seperti berikut di bawah ini. Bermula tanah itu menjadi daging pada kita. Air itu menjadi tulang pada kita. Angin itu menjadi urat pada kita. Api itu menjadi darah pada kita. Maka masing-masing ini kerjanya di dalam sembahyang. Soal: tanah, air, api dan angin itu apa kerjanya di dalam sembahyang? Adapun af'al api itu berdiri di dalam sembahyang. Adapun af'al angin itu rukuk di dalam sembahyang. Adapun af'al air itu sujud di dalam sembahyang. Adapun tanah itu duduk di dalam sembahyang. Maka keempat-empat itu dinamakan dia jasmani, artinya tubuh yang zahir. Adapun nyawa jasmani itu rohani, maka yang bernama rohani itu tubuh Muhammad hakikat. Kerana tubuh Muhammad itu tiada bercampur dengan keempat-empat anasir itu.
hanya semata-mata tubuh Muhammad itu rohani. Soalan, apa nama tubuh kita? Apa nama nyawa kita? Jawab, adapun tubuh kita bernama jasmani dan nyawa kita bernama rohani, maka yang bernama rohani itu ialah tubuh Muhammad. Sebab itulah kita beroleh bangsa daripada tubuh Muhammad. Maka tiap-tiap sesuatu yang dibangsakan dengan tubuh Muhammad itu diharamkan atas api neraka, dan sebab itulah maka tiada boleh meninggalkan sembahyang 5 waktu. Niscaya putuslah bangsa itu melainkan sebangsa dengan binatang jua adanya. Sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa keluar masuk napasnya dengan tiap-tiap keluar masuk dengan tiada zikir Allah, maka sia-sialah ia. Bermula napas itu atas 2 langkah, 1 naik dan kedua turun. Maka tak kala naik itu sampai kepada 7 peta langit, maka berkata, wan nurul yajri ilal ardi wa qala wallah. Dan tatkala turun sampai kepada 7 petala bumi, maka napas Nabi itu puji Allah, tak kala masuk napas itu namanya puji Hu. Tak kala ia berhenti seketika antara keluar dan masuk napas, namanya puji Ah. Dan ia tidur atau mati, napas Ha dalam, maka ingatlah olehmu akan memelihara napas itu, dengan menghadirkan makna ini senantiasa di dalam berdiri, duduk, dan di atas barang yang diperbuat hingga memberi bekas pada sekalian badan, dan limpahlah segala anggotanya. Maka apabila tetaplah tili ke hatimu, maka jadilah anggota hidup di dalam 2 negeri, yakni dunia dan akhirat, dan bahagiakan Allah baginya pintu selamat, sejahteralah ia di dalam dunia dan akhirat. Dianugerahkan Allah Ta'ala mereka itu sampai kepada martabat segala nabi dan segala muslimin, dan mengharamkan Allah Ta'ala tubuhnya dimakan api neraka, dan badan pun tidak dimakan tanah di dalam kubur. Maka engkau tetaplah dengan hati, wahai saudaraku, padahal jangan engkau daripada orang yang lupa. Mudah-mudahan dibahagikan Allah Ta'ala atasmu dengan bersedapan hingga sampai kepada ajalmu. Adapun napas kita keluar masuk pada sehari semalam, yaitu pada siang 12.000 dan pada malam 12.000. Inilah bilangan jam sehari semalam, 24 jam, yaitu pada siang 12 jam, malam 12 jam siang. Demikianlah juga huruf kalimah La ilaha illallah dan huruf Muhammad Rasulullah masing-masing mempunyai 12 huruf. Berjumlah semua 24 huruf semuanya. Maka barang siapa mengucap dengan sempurna yang 7 kalimat ini, nescaya ditutup Allah Ta'ala pintu neraka yang 7 juga. Barang siapa mengucap yang 24 huruf ini dengan sempurna, nescaya diampun Allah Ta'ala dosanya yang 24 jam. Inilah persembahan kita kepada Tuhan kita yang tiada berkeputusan, yang dinamai sembahyang daim. Dan puasa itu menghindari melakukan nafsu batin dan zahir. Sabda Nabi SAW, Ana min nurullah wal ala min nurri. Artinya aku daripada Allah dan sekalian alam daripada aku. Sebab itulah dikatakan Ahmadun Nuril Arwah. Artinya Muhammad itu ibu bapa sekalian arwah, dan dikatakan Adam Abu Basar. Artinya bapak sekalian tubuh. Adapun yang dikatakan sebenar-benarnya fardu, itu ialah nyawa, karena nyawa itu memerintah kepada badan kita. Jikalau digerak Allah nyawa itu, bergeraklah badan kita. Adapun awal Muhammad itu nurani, akhir Muhammad itu rohani. Adapun zahir Muhammad itu insani. Adapun batin Muhammad itu rabbani. Adapun awal Muhammad itu nyawa oleh kita. Adapun akhir Muhammad itu hati kepada kita. Adapun zahir Muhammad itu rupa oleh kita. Adapun batin Muhammad itu
wujud oleh kita. Adapun yang bernama Allah itu sifatnya, adapun yang bernama sebenar-benar Allah itu zat wajibal wujud. Adapun yang bernama insan itulah nyawa. Adapun yang sebenar-benar insan itu manusia yang tahu berkata-kata adanya. Maka inilah satu risalah yang tersimpan daripada perkataan usul tahlik, jalan segala orang yang mengenal Allah Ta'ala. Bersambung.